Halo, semangat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Agung Prambudi, mahasiswa S2 jurusan Business Communication Management semester 1. Saat ini saya bekerja di salah satu bank syariah nasional. Sekali lagi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Selain ini ada Mas Riki. Ya, silakan Mas Riki memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Agung kesempatannya. Teman-teman perkenalkan nama saya Riki Suzano. Saya mahasiswa Business Communication. Saya bekerja di salah satu perusahaan jasa facility service di Jakarta. Saya sangat senang dapat mempresentasikan untuk agenda kita presentasi mengenai kopi yang salah satu yang terkenal di Muara Karang. Silakan Aira berikutnya. Ya, terima kasih Pak Riki. Teman-teman, perkenalkan nama saya Aira. Saya mahasiswa Marketing Communication. Saat ini saya aktif bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar, yaitu PT Alfa Maksasai International, sebagai Senior Recruitment Officer. Teman-teman yang suka kopi, mudah-mudahan bisa menonton presentasi ini sampai habis, karena banyak banget info-info menarik, apalagi di bidang komunikasi pemasarannya, supaya teman-teman bisa mendapatkan insight baru. Selanjutnya, untuk memperkenalkan diri, ada Kerin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kerin, jurusan Marketing Communication Management. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan non-tesis yang berjudul Perencanaan Komunikasi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Merek 1/2 ID. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Teman-teman, Indonesia adalah negara konsumsi kopi terbesar nomor 5 di dunia. Minum kopi telah menjadi gaya hidup sebagian anak muda usia remaja. Bisnis coffee shop, kedai kopi, atau rumah kopi semakin bermunculan. Hampir di setiap ruas jalan terdapat kedai kopi atau coffee shop yang menawarkan cita rasa kopi Nusantara yang berbeda, layaknya jamur di musim penghujan. Banyak anak milenial yang suka sekali nongkrong di coffee shop yang membuat para pelaku industri berbondong-bondong untuk membuka coffee shop. Daerah urban saat ini menjadi daya tarik yang digunakan untuk membuka coffee shop. Gaya hidup anak milenial yang mengutamakan kenyamanan, kepraktisan, dan aspek sosial, serta dipengaruhi oleh desain estetik dari coffee shop menjadi faktor utama dalam memilih tempat nongkrong coffee shop daripada membuat sendiri di rumah. Namun di tengah bisnis coffee shop yang sedang ramai ini, masih banyak bisnis coffee shop yang jatuh bangun, tidak kuat menghadapi persaingan. Banyak faktor yang menyebabkan sepinya pelanggan di coffee shop yang pada akhirnya bisnis akan gulung tikar. Karena tidak kuat menahan beban operasional, kekuatan branding pada produk dan strategi komunikasi menjadi yang utama untuk mempertahankan pelanggan. Coffee shop dituntut untuk lebih kuat lagi dalam memperhatikan strategi branding untuk menarik pelanggan. Coffee shop harus mempunyai ciri khas serta tema yang kuat yang menjadi top of mind para pelanggan. Membangun branding merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi branding di antara gempuran merek pesaing yang mencoba mengambil hati para pelanggannya. Dalam membangun branding perlu komunikasi yang efektif, yang menyasar segmen market utama. Pemilihan media sosial harus disesuaikan dengan target segmen. Pada penelitian non-tesis kali ini, kami meneliti sebuah coffee shop bernama 1/2 ID. Hal ini dikarenakan masih banyak orang yang belum mengenal coffee shop tersebut yang berlokasi di daerah Pluit, Jakarta. Menurut founder coffee shop yang sudah berjalan 2 tahun tersebut, mulai menyadari kurangnya membangun kesadaran merek, sehingga coffee shop yang ini menghadapi tantangan pesaing yang semakin kompetitif. Berbicara mengenai branding, 1/2 ID menghadapi pesaing yang kuat dari merek-merek terkenal seperti Kopi Kenangan, Kopi Janji Jiwa yang memiliki jumlah pengikut yang lebih besar di Instagram. Keberadaan media sosial perusahaan termasuk jumlah pengikut dan frekuensi berbagi konten ditingkatkan untuk menarik pelanggan pada segmen produk tersebut. Untuk mengatasi hal ini,
pendiri menyadari perlunya strategi yang berbeda. Agar lebih dikenal oleh masyarakat, sekaligus sebagai referensi kepada para pemilik coffee shop yang sedang menjamur ini tentang bagaimana pentingnya membangun brand awareness serta komunikasi pemasaran yang efektif melalui digital yang mampu meningkatkan pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan serta bertahan terhadap gempuran pesaing. Nah, teman-teman, karena tadi sudah kita bahas mengenai latar belakang, saat ini kita akan membahas masalah novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Apa sih kebaruannya? Apa sih yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain? Jadi, sebelum kita membahas secara detail, mungkin teman-teman sudah mendengar dari latar belakang yang tadi dibahas, bahwasannya ini memiliki podcast studionya sendiri. Yang podcast studio ini juga salah satu produk mereka yang nantinya bisa disewa oleh pelanggan yang mau menggunakan podcast studionya. Jadi bisa bikin podcast sambil menikmati kopi dari si 1/2. Nah, ini sangat unik karena menurut kami masih jarang masih jarang ada coffee shop yang memiliki podcast studio gitu. Jadi karena zaman sekarang ini sudah mulai digital, banyak banget content creator yang bikin podcast. Tapi kan podcast itu kan studionya kadang kita butuh mikrofon yang atau apa. Nah, di coffee shop 1/2 ini mereka menyajikan itu, ada di coffee shopnya gitu. Nah, novelty dari penelitian ini adalah bagaimana penelitian ini akan berfokus kepada komunikasi pemasaran digitalnya. Jadi di sini akan diteliti, ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah dari penelitian ini. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana komunikasi pemasaran digital yang efektif dalam meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness pada brand coffee shop 1/2 ini. Jadi komunikasi pemasaran digital yang seperti apa yang efektif untuk 1/2 cafe ini, karena tadi kan ada podcast studionya dan podcastnya itu juga diupload di Spotify mereka. Teman-teman bisa cek di Instagram itu hasil dari podcast studionya. Nah, apakah itu juga bisa menjadi komunikasi pemasaran digital yang efektif untuk brand coffee shop ini? Nah, maka akan dibahas di penelitian ini, teman-teman. Selanjutnya tujuan penelitian tentunya yang seperti kita tahu adalah untuk menjawab rumusan masalah. Nah, di penelitian ini teman-teman peneliti akan membahas keseluruhan komunikasi pemasaran digital yang efektif, terutama di Instagram, ya. Jadi sosial media yang seperti apa yang efektif untuk coffee shop ini, atau bagaimana cara konten media dapat meningkatkan brand awareness. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau untuk meneliti ke sosial media yang seperti apa atau komunikasi pemasaran digital yang seperti apa yang efektif untuk brand 1/2 coffee ini. Manfaat akademis. Penelitian perencanaan karya ini memberikan manfaat akademis yang signifikan dalam konteks perencanaan komunikasi pemasaran digital untuk merek 1/2 ID. Temuan-temuan metodologis dan data validan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, praktisi pemasaran digital, serta menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan di masa depan. Manfaat praktis. Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasikan strategi komunikasi efektif untuk meningkatkan kesadaran merek untuk membantu perusahaan mengembangkan rencana komunikasi antar arah dan efisien. Penelitian ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan platform digital, memahami dan memanfaatkan tren dan terkini, serta memahami strategi yang efektif dalam membangun kesadaran merek melalui media sosial. Ruang lingkup dan delimitasi. Batasan perencanaan karya peneliti tetapkan adalah komunikasi pemasaran digital untuk meningkatkan kesadaran merek 1/2 ID. Metode yang peneliti gunakan dalam perencanaan karya ini menggunakan SOSTEG. Semua perencanaan yang dibuat ini hanya fokus ke dalam media sosial Instagram 1/2 ID untuk meningkatkan kesadaran di daerah Jabodetabek, khususnya di area Pluit dan Muara Karang. Eits,
tunggu dulu, masih ada pembahasan selanjutnya. Simak ya. Nah, berikut ini ada 10 literatur review yang kami gunakan untuk memahami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu komunikasi pemasaran. Ini dia referensi-referensi yang kami gunakan untuk mendukung penelitian ini. Teman-teman bisa klik referensinya juga melalui link di dalam PPT yang kami sediakan di bawah ini. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3, gimana? Teman-teman sekarang sudah mempunyai insight baru tentang bisnis coffee shop dan komunikasi pemasaran digitalnya. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan di bisnis teman-teman sendiri ya. Jangan lupa tinggalin komen setelah nonton presentasi ini. Dadah!